Orang bule itu semuanya kaya. Orang bule itu semuanya punya duit banyak banget. Hello guys, welcome back to my channel. It's me, Evalina here. So di video kali ini guys, aku tuh mau curhat-curhat aja ke kalian. Apa yang harus kalian lakukan atau yang tidak bisa kalian lakukan di Belanda ini. Siapa tahu kan kalian mau berkunjung ke Belanda ini suatu saat, atau kalian mau tinggal di Belanda ini suatu saat kan, who knows gitu. Jadi ada beberapa hal di sini, basicnya aja sih yang mau aku kasih tahu ke kalian. Kalian bisa tonton video ini, dan kalau kalian suka sama videonya kalian like. Kalau kalian pengen lihat aku terus, di subscribe juga. Jadi kalian bisa lihat my next video. Jadi kalau kalian juga udah subscribe, jangan lupa tombol loncengnya diklik juga. Jadi kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video di YouTube channel aku, gitu guys. Nah di sini aku udah buat beberapa contekan lah ibaratnya ya, bersama dengan, coba lihat ini, bantal guling Doraemon. Nah, inilah teman di saat kesepian gitu. Nah, guys, ini ada beberapa hal yang mau aku curhat-curhatin sama kalian, cerita-ceritain juga sama kalian tentang kehidupan di Belanda ini. Karena mungkin sebagian dari kalian atau teman-teman di luar sana banyak nih yang bertanya-tanya gimana sih hidup yang sebenarnya di Belanda itu. Mungkin sebagian juga orang bertanya kan, hidup di Belanda itu pasti enak banget dong, secara kan Eropa gitu. Pasti mereka yang tinggal di Belanda itu duitnya banyak, pasti mereka hidupnya senang banget, pasti mereka ya pasti semua udah pasti wow banget lah, mungkin kalian mikirnya di sini ya. Batuk dulu nih aku. Siapa bilang? Jadi aku mau bilang, siapa bilang kita hidup di sini tuh gampang? Gak shy, kita harus kerja keras. Kenapa ya? Orang-orang Belanda, maksudnya orang-orang Indonesia tuh mikirnya banyakan dari orang Indonesia, tapi kan banyakan orang Indonesia juga pemikirannya udah modern ya. Tapi banyakan juga masih penasaran, tapi rasa penasaran mereka tuh kadang-kadang suka nyebelin lah ya. Karena tuh kayaknya mereka tuh sotoy gitu, sok tahu banget gitu hidup di sini. Nah, guys, nih aku mau cuma bilang ya, hidup di Belanda itu nggak seenak dan nggak sebahagia dan nggak sewow yang kalian pikir. Memang sih banyak banget kan kita selalu menganggap rumput tetangga lebih hijau, Shay. Tapi ternyata rumput tetangga itu terkadang kenapa bisa hijau banget? Karena emang rumputnya rumput palsu, guys. Gitu. Jadi kalau ada nih ya orang-orang Indonesia yang tinggal di Eropa atau teman-teman yang tinggal di Eropa itu suka posting di sosial media dengan kemewahan palsu. Nggak semuanya juga mewah, guys. Nah, contohnya nih ya, kita di sini harus kerja dulu. Intinya ya gitu ya. Intinya kita di Eropa ini kerja, menghasilkan duit, baru tuh nabung dan bisa beli apa yang kita mau. Dan kalau ada sisa-sisanya nih, kita bisa keliling atau liburan gitu. Kenapa orang bule itu suka jalan-jalan? Karena begitulah cara mereka untuk mengerilis atau membuang kesetresan. Jadi makanya banyak-banyak piknik, Shay. Jadi biar nggak otak dan ininya agak-agak jalan gitu kan. Sebenarnya kalau masalah hidup bahagia itu dimana juga kita bisa hidup senang ya. Kalau masalahnya kita punya duit banyak itu, ya siapapun pasti bisa punya duit banyak. Intinya harus kerja. Emang kita yang tinggal di Belanda ini udah bisa punya duit itu kenapa?
Emang kita bisa punya duit di sini lebih gampang gitu dibandingkan di Indonesia? Ya nggak juga. Emang kita di Belanda ini ngambil duit atau nyari duit itu kayak metik daun gitu, kayak gitu. Karena daun di Belanda ini aja nggak tiap tahun ada. Kalau lagi musim gugur nggak ada daun di sini, gitu loh guys. Makanya kalian juga kalau mau datang sini, mau itu jalan-jalan atau memang mau tinggal di sini, kalian harus belajar culture-nya dulu. Paling nggak kalian tahu basic itu apa yang harus dilakukan di dalam satu negara itu dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, contohnya ini aku mau ngomong tentang Belanda karena aku kan tinggal di Belanda, guys. Jadi aku tahulah sedikit tidaknya, sedikit banyaknya hal-hal yang tidak bisa atau culture-nya Belanda ini. Contohnya nih, satu. Ini aku sambil baca contekan loh guys. Karena ini kan sesuai dengan pengalaman aku sejak aku kerja di Belanda ini. Contohnya satu. Jangan pernah sekali-kali nanya sama orang Belanda, berapa umurmu? Kamu umur berapa sih? Gitu kan kalau di Indonesia tuh sah-sah aja kan nanya begitu, tapi sebenarnya sih kalau dipikir-pikir janganlah gitu, karena kan nanya umur ya walaupun orang bilang ya age is just a number, tapi tetap aja kita nggak perlu tahu lah nanya-nanya, kecuali itu orang udah bener-bener deket banget sama kita, baru kita bisa lah nanya, oh happy birthday ya, by the way how old are you, kayak gitu bisa lah. Tapi kalau nggak baru kenal sekali dua kali, janganlah ya. Terus yang kedua nih, sama orang Belanda jangan nanya berapa gajimu, do not ask that question gitu. Ibaratnya untuk nanya-nanya gaji, berapa sih gajimu tuh kan kayaknya nggak cool banget ya. Ngapain sih kita mau tahu gaji seseorang itu berapa? Emang kalau dia punya gaji banyak atau sedikit, apa urusannya sama kita gitu? Nggak boleh, walaupun itu teman dekatmu, usahakan jangan nanya gaji, karena itu tidak sopan guys. Kalau di Indonesia mungkin hal wajar ya, tapi di sini tidak wajar, say. Terus yang ketiga, do not ask apa agamamu. Di Belanda ini rata-rata orang Belanda tidak punya agama dan tidak percaya dengan agama. Ada banyak orang yang percaya dengan adanya Tuhan, tapi mereka tuh nggak percaya dengan agama karena menurut mereka tuh agama hanya buatan orang gitu. Jadi itu adalah privacy juga. Seharusnya dimanapun kita berada ya, harusnya kita jangan nanya apa sih agama kamu gitu, karena agama atau kepercayaan itu adalah pribadi masing-masing ya. Jadi ada baiknya kita jangan nanya ini, karena di Belanda ini ya, agama itu nggak ada tertulis atau tercantum di KTP. Kalau di Indonesia kan ada tuh ya, dan itu kalau di Indonesia tuh sah-sah banget kalau nanya-nanya agama begini. Tapi harusnya sih jangan, karena itu kan privacy ya. Kalau di Indonesia kan kalau kita interview tuh suka ditanya apa agamamu gitu. Agak-agak shock juga sih, tapi beda negara beda culture, seperti itu guys. Terus yang keempat ya, kalau di Belanda ini, atau kalau kalian punya kenalan orang Belanda atau datang liburan atau mau tinggal di Belanda ini, kalian harus tahu adat istiadat bertamu di rumah orang Belanda. Jadi kalian jangan datang bertamu di rumah orang Belanda pada jam makan, saat jam makan. So, jam makannya orang Belanda itu antara jam 5 ke jam 6 atau sampai jam 7 lah, tergantung keluarga masing-masing kan. Kalau kalian mau bertamu ke rumah orang Belanda itu, kalian harus buat janji dulu, telepon nih, buat janji gitu, kapan nih aku bisa berkunjung ke rumahmu gitu. Kalau mereka bilang minggu depan, kalian harus datang sesuai yang dijanjikan. Jangan kalian kucuk-kucuk datang gitu, langsung bel rumahnya, ya tada, aku mau datang bertamu karena aku rindu. Di sini nggak bisa yang kayak gitu-gitu, Shay, nggak bisa. Jadi kita harus datang sesuai tanggal janji. Karena di sini
antara si anak dan orang tua pun, orang Belanda nih ya, antara anak dan orang tua pun kalau mau berkunjung ke rumah orang tuanya tuh harus buat janji dulu sama orang tuanya kapan mereka bisa datang, terus jam berapa. Kalau dibilangnya jam 3, harus kita jam 3 datang. Jangan dibilang kamu datang hari Minggu jam 3, nggak taunya kamu datang hari Minggu jam 12. Itu kagak bisa. Nah, makanya harus ditanya jamnya, karena itulah di sini adatnya seperti itu. Awal-awal sih aku mikirnya aneh banget sih. Di Indonesia kan kita bisa ya, jangankan ke rumah orang tua, ke rumah teman aja nih ya. Kita kalau lagi kangen, rindu banget nih, bisa tuh langsung ngebel rumahnya, langsung, tada, aku depan pintu rumahmu, surprise, gitu. Bisa ya. Kalau di sini mah nggak bisa, suruh pulang lu, gitu. Kalau di sini semuanya ada aturannya. Nah, kenapa tadi aku bilang jangan datang bertamu pada saat jam makan, kecuali kalian diundang diundang untuk makan malam, baru kalian datang jam itu. Karena di Belanda ini, kalau keluarga Belanda itu masak, mereka itu masak buat mereka aja. Kecuali kalian tuh diundang untuk makan malam, baru mereka masak buat kalian ekstra. Kalau kita nggak diundang, kita datangnya jam makan malam, kita tuh nggak bakal dibilang, kamu makan dulu ya, makan dulu, kita makan dulu, kebetulan nih kita lagi makan. Mereka tuh nggak akan ngomong kayak gitu, guys. Jadi ibaratnya mereka tuh bakalan nyuruh kalian duduk dulu ya di sana, kita makan dulu. Begitu ngomongnya. Kita nggak diajak makan, Shay. Nggak kayak di Indonesia. Di sini, begitu. Nah, makanya orang-orang tuh suka bilang ya, orang Belanda itu mah pelit gitu. Sebenarnya mereka tuh nggak pelit, Shay. Mereka tuh nggak pelit. Memang sih ada sebagian dari orang Belanda tuh pelitnya pakai banget. Tapi itu juga kenapa mereka dibilang pelit sih? Kalau sekarang aku baru ngerti ya, karena aku udah tinggal di sini. Sebenarnya tuh mereka tuh nggak pelit, tapi mereka tuh lebih ke menghemat, lebih ke pengatur uang gitu. Karena memang setelah aku sadarin pas aku udah tinggal di sini, tinggal di Belanda ini mehong, mahal banget tinggal di sini. Contohnya nih ya, tinggal di sini itu mungkin kalau kita hitung gajinya aku nih, atau gajinya orang Belanda di sini dengan pakai euro, dihitung ke rupiah, memang sih itu banyak banget antara euro sama rupiah. Perbandingannya tuh banyak banget. Kalau aku nih tinggal di Jakarta dan gajinya itu euro, itu banyak banget pastinya. Tapi kan ibaratnya biaya hidup juga di sana lebih rendah. Dan di sini biaya hidup itu di Belanda ini mahal. Mahal, Shay. Apa-apa mahal. Gaji ya, kita gaji hampir setengah nih ya, udah langsung dipotong pajak tuh. Belum bayar rumah buat orang yang masih nyewa rumah, atau bayar hipotek. Hipotek itu kayak loan dari bank untuk bayar cicilan rumah kayak gitu. Karena di sini orang yang mau beli rumah tuh wajib harus ambil cicilan gitu, wajib gitu kan. Terus belum lagi biaya hidup sehari-hari. Di sini tuh untuk belanja-belanja makanan sehari-hari pun mehong, guys, mahal. Jadi ibaratnya kenapa mereka pelit atau terlalu menyisihkan duit, karena memang itu semuanya mahal. Jadi mereka harus memikirkan masa depan. Jadi bukan mereka pelit, tapi mereka lebih ke hemat. Next, ini tadi yang kelima ya, bukan ya? Jangan minjam duit sama orang Belanda atau minta duit, karena itu tidak sopan, Shay. Ya, jangankan sama orang Belanda, sesama orang Indonesia pun kalau bisa kalian jangan minta atau minjam duit. Apalagi sama orang yang tidak kenal. Jangan usahakan, jangan minjam duit. Memang sih mungkin ada ya sebagian orang yang
bener-bener kesusahan. Tapi kalau kalian nggak mengenal orang tersebut, jangan sekali-kalinya minta atau minjam duit ya, Shay. Kalau di Indonesia tuh kan ya, nganggap banyak orang Indonesia atau orang kita menganggap orang bule itu semuanya kaya. Orang bule itu semuanya punya duit banyak banget. Nggak juga, Shay. Nggak juga, beneran nggak juga. Banyak kok orang bule di sini yang nggak punya duit. Kalian bayangkan ya, tukang sampah di sini juga orang bule. Ya kebayang aja gitu. Jadi nggak semuanya orang bule itu punya duit banyak. Makanya aku bilang, siapa tahu kalian punya kenalan atau pacaran sama orang bule, jangan langsung sombong, karena nggak semuanya bule itu kaya. Kalau kebetulan dapat yang kaya ya puji syukur, tapi kalau kebetulan dapat atau kenalannya yang bukan orang kaya atau yang nggak punya banyak duit lah ibaratnya ya, jangan langsung menghina atau langsung bilang bulker, bule kere gitu kan. Nggak juga. Makanya aku bilang, ibaratnya kalian jangan minta duit atau jangan minjem duit kecuali itu udah benar-benar kalian kenal. Dan itu juga sebenarnya duit ya, duit itu dimana-mana bisa jadi masalah. Duit itu adalah akar dari segala permasalahan, akar dari perpecahan itu duit. Jangankan sama teman, saudara aja bisa berantem gara-gara duit loh guys. Makanya ini adalah hal tabu, duit jangan, oke? So guys, kira-kira kalian mau nanya apa lagi ya? Nah, kalau kalian mau tahu banyak tentang culture-nya atau hal-hal tentang Belanda ini, kalian pengen banget mendalami lebih banyak lagi tentang Belanda, kalian bisa tanya aku atau komen. Jadi siapa tahu di next video aku bisa buat lagi tentang apa yang kalian request gitu kan. Dan kalian juga mau tanya-tanya nih tentang sifat-sifat cowok-cowok Belanda juga, kalian gak apa-apa tanya aku. Siapa tahu kalian kan punya kenalan cowok Belanda tuh, jadi aku bisa ngasih tau lah sedikit demi sedikit. Nah, kalau kalian juga mau tanya gimana sih cara bisa tinggal di Belanda itu atau ngurus izin tinggal gitu, nah itu kalian bisa tanya juga. Aku mungkin suatu saat kalau aku ada waktu, pasti aku buat video tentang cara pengurusan izin tinggal di Belanda ini, aku bakalan buat. Tapi kalau kalian mau tanya, DM juga bisa di Instagram aku, ada di description box, description gitu dah. Gitu kalian bisa tanya, bisa DM, pasti aku jelasin juga gitu. Jadi kalau kalian nge-DM aku nggak langsung balas, jangan bilang sombong guys, karena mungkin aku sibuk, kan beda waktu juga. Kan aku juga banyak hal-hal yang aku lakuin di sini. Pokoknya sabar aja, pasti aku balas gitu. Nah, gitu dulu deh ya video dari aku. Nah, buat kalian yang udah nonton, udah suka, like. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, tapi tetap dukung aku by subscribe. So guys, thank you. Makasih banyak udah nonton video aku, dan makasih banyak udah subscribe juga. So I hope you can see me in my next video, and dukung aku terus, and see you in my next video. Bye bye guys.